Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, dan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah siang hari ini saya sedang piket di kampus. Kampusnya sepi ya, karena masih lockdown, masih belajar di rumah ya. Nah, di sela-sela aktivitas piket ini live lewat Instagram untuk menjawab berbagai pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, ada dari masyarakat tentang UNY masa pandemi COVID-19. Beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab dari Kartika Dokter 8. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya lanjutan tentang kuliah bagaimana nggih Pak? Dan untuk mahasiswa semester akhir yang masih menyelesaikan skripsi, apakah masih bayar UKT lagi? Nah, saya sudah membuat edaran ya, pertengahan Mei bahwa ujian itu dilakukan secara online. Karena apa? Karena situasi saat ini masih seperti ini dan tidak mungkin kita bertemu secara massal. Karena para mahasiswa ini kan datang seluruh Indonesia. Ada yang daerah merah, ada yang daerah kuning, ada yang daerah hijau. Karena itu kita ambil kebijakan kuliah sampai selesai kan tanggal 15 Mei kemarin itu dilakukan secara online, dan nanti ujian juga demikian. Nanti untuk semester gasal 2020-2021 akan kita lihat situasinya, apakah bisa kuliah tatap muka yang nanti dimulai September ya, apakah tetap daring. Nah, selama Juni, Juli, Agustus ya, Juni ini adalah UAS. Nah, Juli, Agustus kita akan selesaikan untuk kuliah-kuliah yang sifatnya praktikum, yang harus menggunakan alat-alat yang ada di kampus, lab yang ada di kampus ya. Ini mudah-mudahan Juni ini sudah, paling tidak pertengahan Juni ya, sudah boleh masuk kampus, sehingga harapannya nanti Juli sudah bisa melakukan praktikum ya, untuk mata kuliah yang harus melakukan praktikum di lab. Bagaimana UKT untuk yang mahasiswa skripsi? Begini, kalau mahasiswa yang mengambil skripsi tidak bisa melakukan riset di sekolah ya, atau di lapangan karena pandemi ini, maka nanti akan kita undur 1 semester dan tidak perlu membayar UKT ya. Nanti yang memberi surat keterangan adalah pembimbingnya, nyatakan bahwa memang semester ini tidak bisa melakukan aktivitas sehingga harus diundur, dan masa studinya juga kita tambah, jangan khawatir ya. Berikutnya adalah dari @rbhsnc. Pak, untuk mahasiswa tingkat akhir bagaimana? Apakah jadi semester ini dianggap cuti? Ya, soalnya sampai sekarang belum ada surat apapun dari universitas yang memperkuat statement Bapak di video kapan itu. Sudah ada 2 surat edaran yang saya keluarkan. Itu yang satu adalah edaran ujian, kemudian yang kedua itu adalah UKT. Nah, termasuk yang edaran UAS itu adalah ini bagi yang sedang mengambil tugas akhir tetapi tidak bisa beraktivitas ya karena pandemi. Sekolah-sekolah libur, masyarakat juga sedang aktivitas untuk melawan pandemi ini, karena itu tidak bisa melakukan aktivitas. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti mengurus lewat pembimbingnya, kemudian ke fakultas, nanti fakultas ke universitas. Ada 4 skim ya untuk UKT di masa pandemi ini. Edarannya sudah ada edarannya. Pertama adalah penyesuaian UKT. Jadi ini penurunan karena dampak pandemi COVID-19. Mungkin orang tuanya sudah betul-betul berhenti, tidak bisa melakukan pekerjaan ya. Kemudian usaha orang tua ya, ini tidak mungkin bangkit lagi, hingga benar-benar dalam situasi yang sulit ya. Kemudian yang kedua adalah pembebasan sementara karena dampak pandemi COVID-19. Ini adanya alasan dan bukti yang dapat diterima terkait dengan tingkat kemampuan ekonomi pada jangka waktu tertentu karena dampak pandemi COVID-19. Jadi sekarang lagi usahanya tidak jalan, nanti suatu saat jalan lagi maka kembali
sehingga ini hanya sifatnya sementara saja. Kemudian yang ketiga adalah pembebasan UKT semester gasal 2020-2021 itu yang untuk tugas akhir tadi. Jadi karena tugas akhir tidak bisa dilaksanakan, maka harus dilaksanakan di semester gasal 2020-2021. Sehingga untuk kelompok ini adalah mahasiswa-mahasiswa pada tingkat akhir. Kemudian yang keempat adalah pembayaran angsuran. Sampai dengan jumlah pembayaran yang telah ditentukan belum ada atau belum mencukupi atau belum bisa melunasi. Nah ini boleh diangsur. Ya, jadi 4 kategori ini kebijakan kita tentang UKT. Perlu diketahui bahwa UKT ini kan ada pedomannya, jadi ada peraturan menteri sehingga kita harus menyesuaikan bahwa kita ini adalah perguruan tinggi negeri yang harus mengikuti aturan-aturan yang ada di pengelolaan keuangan. Ya, berikutnya adalah ada pertanyaan yang ketiga dari Woli. Ya, ngapunten Pak, saya Woli dari panitia PKMB RT. Ya, mengusulkan untuk PKMB tidak dilaksanakan, mungkin bisa ditunda pelaksanaannya. Soalnya berkaitan dengan pembentukan karakter mahasiswa baru. Kalau online dirasa kurang maksimal. Ya, terima kasih masukannya. Nanti kita pertimbangkan ya antara online atau kita undur ya. Kemudian dari ini baru dia ya. Pak beneran bakal wisuda online? Jangan sih Pak, kasihan semua nggak dapat job nanti. Ini belum diputuskan. Jadi untuk tahap pertama nanti akan kita undur Juli atau awal Agustus. Tetapi kalau pandemi ini tidak turun-turun, ya satu-satunya online. Karena saya tidak ingin merugikan Anda semua, ya sehingga Anda bisa segera mendapatkan ijazah dan tentu memanfaatkan untuk mungkin meneruskan atau mencari kerja gitu ya. Jadi kita lihat situasinya nanti ya. Kemudian dari Abida Dilia, salam Pak, seputar upah apakah ada kriteria tertentu bagi orang yang mengeluarkan uang pangkal sebesar 0? Ya ini kriterianya adalah bagi yang tidak mampu, silahkan. Ini kan bebas mengisi, tentu disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, tapi kalau memang memiliki kemampuan, ya saya harap sama-sama pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Ya. Kemudian dari WW P8N, ya. Bismillah, semoga virus apapun termasuk COVID-19 segera usai Pak. Amin. Ya. Wisuda periode Juni diundur bulan Juli atau Agustus. Ya, semoga kondisi lekas membaik dan saya mohon jangan diadakan wisuda online ya Pak. Soalnya kuliah selama kurang lebih 4 tahun yang ditunggu-tunggu gongnya pas momen sakral wisuda. Ya, jadi nanti kita undur dulu ya Juli atau Agustus. Nanti kita lihat situasinya. Kalau memang belum ya terpaksa online. Tapi kita berharap pandemi Juni sudah hilang ya, sehingga kita bisa beraktivitas di kampus ya. Kemudian dari Heri Valdo ya, mohon izin bertanya Prof, sebagaimana tahun lalu UNY biasanya membuka kuota bagi lulusan cum laude yang untuk kuliah di pasca. Apakah tahun ini juga ada? Masih. Jadi terbaik di prodi dalam 1 tahun akademik itu diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 ya dengan pembebasan biaya kuliah ya, jadi masih. Kemudian dari Kakek Job ya, selamat malam Bapak, ini tadi malam ya. Saya yang insya Allah jadi mahasiswa UNY ingin bertanya, apakah daftar mandiri UKT-nya paling tinggi? Maksudnya ya, apakah yang daftar mandiri UKT-nya paling tinggi? Tidak. Ya, jadi tetap disesuaikan dengan kemampuan ya. Hanya ada batas minimalnya. Ya, jadi ada batas minimalnya untuk UKT ya. Kemudian dari Gandhi Wigantara, assalamualaikum Pak. Izin bertanya untuk perkuliahan masuk tanggal berapa ya? Apakah setelah UAS langsung masuk atau ada libur lagi atau bagaimana? Soalnya di surat edaran kemarin cuma ada keterangan soal UAS. Tolong beri kejelasan. Begini,
tadi sudah saya sampaikan ya, UASnya online. Lalu Juli Agustus ini kita pakai untuk kuliah yang sifatnya praktikum, jadi menyelesaikan ya, sehingga kita Juli Agustus ini tidak membuka untuk semester khusus, tapi kita selesaikan untuk mata kuliah praktikum. Mudah-mudahan kita sudah bisa masuk. Lalu kuliah semester depan ya seperti biasa dilakukan pada bulan September. Nah, bagaimana untuk KKN PPL? Nah, KKN PPL ini skenario kita adalah bulan Juli itu persiapan, kemudian nanti Agustus sampai Januari ini ke lokasi. Nah, konsep kita sekarang adalah konsep Merdeka Belajar, di mana memberi kesempatan mahasiswa di luar kampus itu selama 40 SKS atau 1 tahun. Nah, karena ini adalah kurikulum penyesuaian, tidak dari awal, maka untuk mahasiswa yang semester berapa ya, mungkin untuk depan itu semester 7 ya, karena gasal ya, ini kita menggunakan yang skim 1 semester, jadi 20 SKS di lokasi ya, di luar maksudnya, di luar kampus, yaitu KKN nanti 6 SKS, kemudian PPL 6 SKS, lalu riset penelitian ya untuk tugas akhir ini 8, sehingga Anda nanti akan berada di lapangan itu pada bulan Agustus sampai bulan Juni ya, setara dengan 20 SKS ya. Jadi ini berubah karena kita melaksanakan Merdeka Belajar ya. Kemudian Johara, sehubungan dengan adanya pandemik, Bapak pernah berkata melalui video YouTube bahwa mahasiswa semester akhir yang tidak bisa melakukan penelitian diizinkan untuk cuti. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti kita undur semester depan ya, sehingga semester yang pandemi ini kita anggap cuti ya. Kemudian dari Damam Seto, selamat malam Pak ya, mau tanya apakah bakti sosial Dies hanya di Gunung Kidul? Nah gini ya, bakti sosial Dies untuk tahun ini memang jatahnya adalah Gunung Kidul dan masyarakat sekitar. Kita setiap tahun berbeda-beda. Dari tahun yang lalu di Bantul ya, kemudian tahun sebelumnya saya lupa ya, tapi kita biasanya menggunakan tempat itu pindah-pindah. Yang di Kulon Progo pernah ya, kemudian di Sleman juga pernah ya, di Bantul juga pernah, lalu kebetulan tahun ini ada di Gunung Kidul ya, dan masyarakat sekitar di Karangmalang. Kebetulan bakti sosial kita ini berupa sembako dan alat-alat untuk untuk menghindari pandemi ini, ada masker, sanitizer dan itu ya, hingga di samping itu dalam rangka pandemi COVID-19 ini UNY juga bakti sosial di 4 kabupaten ya, di Sleman, di Kulon Progo, di Bantul dan di Gunung Kidul ya. Ini adalah karya dari para sivitas akademika, tentu mahasiswa dan dosen ya. Ada masker khusus yang memang sengaja dibuat untuk tenaga kesehatan, dan itu tutupnya yang kaca itu ya. Kemudian ada APD ya, yang untuk melindungi tubuh ya. Kemudian ada wastafel yang mobile, dan itu tidak menyentuh tangan ya. Itu juga kita bagi ke 4 kabupaten ya. Kemudian buku. Nah, buku ini ada 2, adalah buku yang sifatnya kajian apa sih COVID-19, kemudian yang kedua adalah buku untuk guide ya, untuk pedoman, untuk sosialisasi bagaimana masyarakat menghadapi COVID-19. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab Universitas Kependidikan ya, untuk ikut mengedukasi masyarakat. Ini alhamdulillah mendapatkan sambutan yang baik dari hasil karya ini ya. Di samping itu dalam rangka pandemik ini kami juga UNY juga memberikan bantuan pada adik-adik mahasiswa yang tidak pulang ya. Kita sudah 2 kali memberi bantuan, dan ini akan ketiga. Ini untuk adik-adik yang tidak pulang semasa Lebaran. Ini mungkin minggu depan kita bagi juga untuk adik-adik yang tidak pulang ya, sehingga mudah-mudahan bisa membantu lah untuk hidup di kosnya masing-masing ya. Saya kira demikian ya. Kemudian dari Tony, selamat malam Pak, mohon izin bertanya terkait syarat publikasi program pasca S2
untuk angkatan 2017 syarat minimal publikasi untuk jurnal terbitan nasional adalah Sinta 2 ketika kami lulus. Pertanyaannya, apakah untuk alumni angkatan 17 dan setelah lulus 19 syarat publikasi masih minimal terbit Sinta 2 jurnal nasional atau sudah berubah? Begini, untuk yang S2 itu kan persyaratannya kan proceeding internasional ya, seminar internasional ya, atau jurnal internasional kan. Kemudian kalau bisa menghasilkan jurnal bereputasi adalah bereputasi Scopus ya, maka dibebaskan dari ujian tertutup ya. Sehingga untuk mahasiswa S2 nanti tesisnya itu langsung dengan pembimbing. Ini untuk menghargai, namanya RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau ya, karena menghasilkan artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi ya. Berikutnya adalah saudara Firman. Pak, saya mau tanya, saya alumni UNY 2009, saya lulus 2013. Dulu saya sudah daftar IK UNY, tapi saya belum dan lupa ambil kartu IK. Sampai sekarang masih bisa diambil, masih silakan. Jadi kantor IK ini adalah sementara di lantai 1 di depan kantor pos itu ya. Nanti insya Allah segera, karena gedungnya sudah jadi, nanti akan pindah, mungkin bulan September sudah pindah di gedung yang baru, yang dulu di gedung BNI atau di sebelah auditorium. Ini alhamdulillah sudah jadi, nanti di sana. Jadi urusan-urusan alumni nanti dilayani di gedung baru ya. Kemudian saudara AA Cong ya, cara ngilain dongkol di hati gimana Bapak? Wah, ini dongkolnya karena apa ya? Karena putus pacarnya ya, karena kuliahnya online bahannya sulit, atau yang mana gitu ya, ya. Nah, mudah-mudahan bulan puasa ini dongkolnya hilang, karena bulan puasa ini adalah tempat untuk belajar sabar ya, belajar mengenangani sesuatu dengan hati yang dingin ya, menghindarkan dari emosi, sehingga sikap-sikap ini tentu akan hilang. Kita dididik selama 1 bulan ini untuk beribadah ya, dimana menghilangkan itu hal-hal tadi ya, sikap marah, emosi dan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan Anda sekarang sudah kembali lagi ya. Saudara Fatma lupa. Assalamualaikum Pak, izin bertanya untuk teknik boga di 4 kampus Wates maupun Wonosari, tahun ini diambil berapa mahasiswa Pak? Untuk yang sosial ini 2 kelas, yang sosial paralel, tapi yang saintek ini hanya 1 kelas ya. Kenapa? Karena yang saintek ini disesuaikan dengan peralatan labnya, fasilitas labnya ya, hingga baik Wates maupun Gunung Kidul itu seperti itu ya. Kemudian dari Kristi, Pak, tahun ini ada PKMB enggak sih? Tolong kasih kepastian buat kami para calon pengurus kepanitiaan. Ya, situasinya masih seperti ini ya. Saya berharap BEM kalau melakukan koordinasi ya online saja, pakai Zoom ya, pakai Webex, silahkan menggunakan sarana yang ada. Jadi kalau pandemi ini segera hilang, mudah-mudahan PKKMB tetap bisa berlangsung pada bulan Agustus ya. Karena untuk penerimaan mahasiswa baru UTBK itu pendaftaran tanggal 2 sampai 20 Juni. Jadi tetap. Lalu tesnya tanggal 5 sampai 12 Juli ya. Hingga kita targetkan Agustus ini sudah mulai masuk, tentu dimulai dengan PKMB. Jadi silahkan koordinasi dengan BEM ya, baik BEM universitas maupun fakultas untuk menyiapkan ya, rapat-rapat saja. Saya Rapim juga menggunakan Zoom loh, jangan dikira kita rapatnya tatap muka. Jadi di kampus ini benar-benar kita menjaga tidak saling ketemu. Kalau misalnya ketemu terbatas ya, harus pakai masker, harus pakai gitu ya. Ya, jaraknya dijaga, suhu badannya juga diukur gitu ya. Jadi saya berharap secara online bisa tetap berkoordinasi ya. Kemudian dari Firman ya, puasa Bapak ada yang tinggal enggak Pak? Alhamdulillah ya,
ini belum ada yang bolong, mudah-mudahan tidak bolong sampai akhir ya. Ya, ini kecuali cucu saya Almira. Kalau Almira ini puasanya sahurnya jam 6 pagi ya, bukanya jam 8. Gimana? Seperti Anda kemarin juga dulu kecil juga mungkin seperti itu ya. Ya. Kemudian Saudara Latif, di tengah pandemi ini, apakah ada kebijakan yang terkait upah dan UKT untuk mahasiswa baru, seperti pembebasan upah, penurunan UKT, keringanan, dan lain? Silahkan untuk mahasiswa baru, skim kita sama tahun yang lalu. Ya, kalau Anda merasa berat tentu mengajukan. Dan kemarin kan bagi yang tidak mampu sudah dibuka dengan namanya KIP kuliah kan. Ya, sehingga saya berharap yang tidak mampu itu sudah mengikuti proses di KIP kuliah. Sehingga Anda semua tidak kesulitan ketika Anda mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Saya di perguruan tinggi manapun kebijakannya seperti itu. Ya. Kemudian Saudara ini nggak tahu ini nama atau kode ya. Ya, forwards. Maaf sedikit menyimpang Pak. Saya sekedar menyampaikan unek-unek. Mungkin sekiranya pihak kampus bisa melakukan fogging secara berkala, karena di kampus pusat itu lumayan banyak nyamuknya, utamanya di sekitar gazebo dan rerimbunan pohon di fakultas. Kita sudah melakukan penyemprotan Mas, ya, baik penyemprotan yang disinfektan maupun yang fogging. Ya nanti kita lihat lagi kalau masih banyak nyamuk-nyamuk yang ada di situ ya nanti kita fogging. Ya, sehingga Anda nanti di kampus nyaman. Ini kan kampus masih sepi. Ya. Lalu Saudara Kusindarto. Ya. Izin bertanya Prof. Ya. Untuk surat edaran terkait KKN PLP kapan gitu? Nah ini baru kita siapkan suratnya, tapi konsepnya seperti itu ya. Jadi Juli itu nanti persiapan, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu nanti berada di lapangan dengan melaksanakan Merdeka Belajar. Jadi kewajiban di kampus selama 2 semester. Nah ini yang 1 semester. Ya, nanti segera diedarkan ya. Kemudian Saudara Afif Karis Kiamalia, ya, izin bertanya Pak, apakah upah mempengaruhi kelulusan SM? Tidak, ya, ada pengaruhnya, silahkan ya. Tapi yang penting adalah sesuai kemampuannya. Jadi kalau Anda memang mampu, saya berharap juga Anda menyumbang di upah ini ya sesuai dengan kemampuan Anda, supaya Anda ikut membantu penyelenggaraan pendidikan. Karena upah ini banyak kita gunakan untuk selama ini ya, untuk mengupgrade peralatan-peralatan lab, kemudian membeli peralatan-peralatan lab yang harus diusahakan terkait dengan perkembangan. Ya. Jadi saya berharap yang memiliki kemampuan untuk memberikan. Ya. Berikutnya adalah Saudara Jagi. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Bertanya mengenai target ke depan yang UNY ingin capai. Ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Ya. Jadi visi UNY adalah menjadi universitas yang unggul, ya, inovatif, kreatif, ya, berlandaskan pada ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan tahun 2025. Nah, unggul itu digambarkan dalam peringkat dunia. Ya. Nah, kita di 2025 ini berharap menjadi masuk pada peringkat dunia. Ya, di klaster pendidikan atau subjek pendidikan, subjek pinter di pendidikan. Ya. Nah, target 2025 itu tentu tidak mungkin langsung 2025, tapi kita capai setahun demi setahun. Nah, alhamdulillah tahun 2018 kemarin UNY sudah masuk pada peringkat Asia. Kita sudah di peringkat 451.500. Sehingga dari tahun ke tahun tinggal kita genjot aja, kita tingkatkan gitu. Ya, sehingga untuk mencapai visi 2025, keunggulan itu, visi unggul itu dicapai setiap tahun ya, secara kontinu. Jadi apa yang sudah dicapai tahun ini ditingkatkan tahun berikutnya ya, terus begitu sampai kita mencapai pada visi 2025 ya.
kemudian Mamela Bella. Masih ada konser Selawan 7 kan Pak, konser langsung di GOR, jangan live di IG doang, terserah deh kapannya, tahun depan juga nggak apa-apa. Insya Allah semula kita membuat jadwal tanggal 17 Juni pas ujian selesai lalu konser, tetapi kan situasi darurat seperti ini, ternyata pandemi ini tidak kunjung selesai, jadi malah di beberapa daerah tambah yang positif ya, tambah yang reaktif, sehingga kita tidak mungkin bulan Juni itu menyelenggarakan ya, karena itu kita undur lagi, nanti mungkin bulan September atau Agustus ya, tergantung situasinya, tapi insya Allah kita masih mengagendakan ya. Kalau tidak bisa Agustus dan September ya mungkin Desember ya, ya. Jadi kita lihat situasinya, hingga kita akan menyesuaikan di masa pandemik ini. Saya kira demikian ya, ini sudah saya jawab semuanya ya, dan terima kasih dari mahasiswa. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat untuk belajar, semangat menyiapkan UAS yang nanti UASnya mulai tanggal 2 Juni ya sampai 2 atau 3 ya Juni ya, maaf tanggal 2 betul 2 Juni ya sampai 16 kalau nggak salah ya. Ya, ini jadi menyiapkan dengan baik, hingga sekarang itu adalah era teknologi, sehingga kita belajar dimanapun ya, bisa kita lakukan tentu dengan menggunakan media digital, hingga sekarang ini kita sangat tergantung pada media digital. Dan sebenarnya di era pandemik 19 ini kita semuanya dipaksa untuk menguasai media digital. Ini saya kira memberi nilai positif ya, nilai tambah baik dosen maupun mahasiswa, ini dipaksa harus menggunakan media digital karena kita tidak mungkin melakukan secara tatap muka. Nah, ini mudah-mudahan semakin hari ya semakin tertata untuk ini ya. Saya kira demikian, tolong jaga kesehatan ya, terus tidak usah kemana-mana ya. Jaga diri baik-baik ya, bahwa masa depan Indonesia adalah di Anda sekalian, karena itu kita siapkan sebaik-baiknya. Demikian, kalau ada hal yang salah, yang kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.